Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat media tanam alternatif untuk tanaman hias yang kita pelihara cuma dengan 2 bahan saja, namun perkembangannya bagus. Bagaimana cara meraciknya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan salah satu informasi dan tutorial bagaimana caranya kita membuat media tanam alternatif untuk tanaman yang kita tanam, terutama yang kita maksud adalah tanaman hias ya. Ada banyak jenis tanaman hias yang ada yang mungkin kita pelihara itu, namun di tempat saya itu saya menggunakan beberapa media tanam. Dan kemarin juga ada yang sempat komen saat saya membuat video yang ke-93 ya, tentang tema media tanam yang dipakai di Aska Garden Indonesia. Ternyata kemarin ada beberapa media tanam yang agak sulit didapat. Contohnya kan kita pakai 3 sekam, 1 pupuk kandang fermentasi, dan 1 bagian kokopit ya. Ternyata banyak yang komen mencari barangnya agak susah kak. Pupuk kandang fermentasi juga agak susah, kokopit juga agak susah. Bagaimana kak alternatifnya? Di video kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan, kita mempraktekkan, kita akan menyampur beberapa media tanam yang mana itu relatif lebih mudah dari yang pernah saya buat, namun dengan perkembangbiakan yang bagus. Kita akan ambil contohnya ya, tanamannya. Ini ada beberapa tanaman yang kemarin saya sudah pakai media tanam alternatif ya, ini tanpa pupuk kandang dan tanpa kokopit. Ini adalah salah satu hasilnya. Ini adalah saya pakai di Stanleyana variegata kuning ya teman-teman. Ini sudah saya tanam, ini baru 2 hari yang lalu. Ini sama, ini Stanleyana variegata kuning. Terus ini ada Philodendron lemon ya. Kita juga ada yang lain. Ini saya pakai yang sistem turus semua ya teman-teman ya. Kita pakai Epipermum nominatum yellow ya, kuning. Ada Stanleyana juga. Ini kita pakai media tanam yang berbeda dengan yang saya buat di episode 91, karena memang mungkin beberapa teman-teman agak merasa kesulitan mencari media tanam atau bahan media tanamnya. Dan kemarin saya coba dengan yang lebih sederhana, lebih mudah dicari. Terus saya praktekkan dulu, kalau memang bagus baru kita share ke teman-teman cara membuatnya. Kita coba ambil 1 tanaman ya. Ini ada Stanleyana variegata kuning. Di sini saya pakai media tanam yang alternatif yang baru. Saya memakai 2 sekam dan 1 kompos daun bambu. Saya pakai 2 media tanam ya teman-teman ya, 2 sekam dan 1 bagian kompos daun bambu. Hasilnya seperti ini, tanamannya sehat, tetap sehat ya teman-teman ya. Ini saya tidak menggunakan pupuk kandang fermentasi, saya juga tidak menggunakan kokopit seperti yang sudah saya buatkan di episode 93. Itu karena memang saya banyak teman-teman yang share atau yang tanya kak agak kesulitan, makanya dari situ saya sengaja membuatkan tutorial atau mempraktekkan dulu media tanam lain yang lebih mudah didapat di tempat yang teman-teman mungkin itu agak sulit didapat. Itu tadi beberapa tanaman. Ini juga ada Philodendron lemon ya, atau neon. Ini neon, ini juga saya pakai. Itu pakai 2 sekam dan 1 daun bambu, kompos daun bambu. Hasilnya bagus teman-teman. Oke, ini media tanam juga terjaga lembabnya, karena kalau kita pakai Philodendron, Monstera, Syngonium dan lain-lain kan identiknya dengan dia membutuhkan media tanam yang lembab ya. Nah dari situlah kita pakai kompos daun bambu. Kalau untuk media tanam yang sekam itu adalah lebih ke porosnya. Saya kira kalau untuk sekam dan kompos daun bambu itu akan banyak didapat teman-teman. Namun itu tidak harus pokok, nanti akan saya coba
membuatkan alternatif media tanam yang lain juga, namun dengan perbandingan yang hampir sama yang sudah saya praktekkan. Jadi apa yang saya praktekkan nanti itu sudah saya praktekkan, sudah saya buktikan tanamannya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, kita coba lanjut ya. Oke teman-teman, ini di depan saya ada media tanam yang sudah jadi. Ini adalah ini saya menggunakan cuma dua media tanam saja, dua bahan. Saya menggunakan dua bagian sekam mentah dan satu bagian kompos daun bambu. Sekam mentah seperti ini teman-teman. Ini sekam mentah. Kalau untuk sekam mentah apakah ada alternatif yang lain kak? Ada. Itu silakan memakai sekam bakar. Itu memang kalau kita bilang itu lebih bagus yang sekam bakar. Kandungannya lebih bagus, lebih steril, dan kandungan mineralnya juga lebih tinggi. Namun untuk beberapa lokasi memang sekam bakar kan agak mahal ya. Jadi kita ada alternatif selain sekam mentah, bisa teman-teman menggunakan sekam bakar. Kalau teman-teman fermentasi itu akan jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Tapi kita sementara pakai sistem yang sederhana dulu. Jadi kita pakai sistem pakai sekam mentah yang biasa, yang belum difermentasi. Sini ada kompos daun bambu. Kompos daun bambu ini bulan kemarin saya beli juga satu karung sekitar harga 20.000 ya teman-teman ya. Belinya di toko pertanian boleh, atau teman-teman kalau mau tinggal di dusun ada pohon-pohon bambu yang bawah yang lapuk itu diambil, itu bisa digunakan. Sama teman-teman, ini juga bulan teman saya yang saya beli dari teman saya, ini teman saya yang nyacah sendiri ya, pakai manual seperti ini. Ini sudah siap pakai karena sudah tua, tandanya coklat, tidak ada warna-warna hijau ya. Nah kita pakai seperti ini. Kalau nanti teman-teman ada yang tanya, apakah boleh digunakan lain kak selain kompos daun bambu? Bisa. Nanti bisa digunakan kompos daun kompos andam ya, daun pakis atau kompos yang lain silahkan. Yang penting prinsipnya juga itu kompos karena dia juga sumber nutrisi. Selain itu juga cari yang mudah. Jangan dipaksakan mencari media tanam yang sulit. Jadi gunakan tidak kompos bahan bambu, kompos andam atau yang lainnya. Itu silahkan. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuatnya. Jadi kita gunakan adalah dua bagian sekam mentah ya. Ini kita gunakan dua bagian sekam mentah. Saya juga sudah memberikan ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ini cuman penjelasan saja biar teman-teman lebih paham. Ini media tanam alternatif yang saya gunakan. Ini tidak mematahkan yang video saya ke 93, cuma ini lebih ke penyempurnaan atau alternatif bagi teman-teman yang tidak ada media tanam yang saya sebutkan di video 93. Jadi kita pakai alternatif yang ini, kita pakai dua bagian sekam mentah atau sekam bakar, atau boleh dicampur. Sekam mentah semua boleh, sekam bakar semua boleh, dicampur juga boleh. Oke, ini kita mencari porosnya ya, porositasnya yang kita cari yang bagus. Kita tambah dengan satu bagian yang nutrisi, yakni kompos daun bambu atau kompos apapun. Bisa memakai kompos andam atau yang lainnya. Oke, dari sini kompos daun bambu sebenarnya saya punya alasan kenapa saya menggunakan ini. Karena di kompos daun bambu ada jamur namanya trichoderma. Di situ biang jamur yang baik, yang dia akan menghalau jamur yang tidak baik atau jamur patogen. Bila tiba-tiba teman-teman ada tanaman yang tiba-tiba layu atau layu fusarium ya mati ya, itu nanti bisa ditahan atau ditangkal dengan trichoderma, dan itu sudah ada di kompos daun bambu. Karena itulah saya lebih merekomendasikan kompos daun bambu sebagai media tanam dan sekaligus sebagai sumber nutrisi. Oke, jelas ya teman-teman ya, dua bagian sekam mentah atau sekam bakar, kita tambah satu bagian kompos daun bambu atau kompos yang lain. Oke, caranya sudah kita campur ya. Ini kita seperti ini biasa ya, kita ambil bagian yang sekam mentah dulu. Oke, kita cukup dua. Kalau kita tidak perlu menimbang beratnya berapa, kita cuma lihat perbandingan saja teman-teman. Perbandingannya 2:1. Tadi sudah 2 sekam, kita pakai 1 daun bambu ya. Teman-teman untuk sekam boleh diganti sekam bakar boleh, atau dicampur sekalian juga, semua juga boleh. Untuk kompos daun bambu juga silahkan pakai alternatif yang lain.
karena ini saya coba buat video yang gampang dicari di tempat teman-teman. Oke, kita campur dulu. Jadi kita campur dulu biar rata. Jadi satu ya teman-teman ya. Kita harus yang homogen. Bila sudah, ini kalau ini karena kering ya teman-teman ya. Ini sekamnya juga kering. Kalaupun nanti sekam bakar juga biasanya kan kering kan. Kalau saya tidak langsung saya tanam di pot, tapi saya kasih air dulu. Fungsinya adalah kita biar apa ya namanya, lebih merekat dan siap pakai. Airnya seberapa kak? Itu bebas teman-teman, menyesuaikan saja. Yang penting dia, kalau bahasa Jawanya si akas ya, jadi kita peres itu tidak keluar air, itu udah cukup. Oke, kita coba ya. Ini saya cepat-cepat saja ya teman-teman ya, untuk nyampur ini. Sebentar. Oke teman-teman, sudah saya campur sedikit air tadi ya. Kenapa? Karena ini bahannya sekam itu kering, terus kompos dan bumbu juga agak kering. Maka kita cukup air-airkan seperti ini, sedikit kita kasih air. Kalau kita peres dia tidak keluar air ya, itu berarti namanya sudah cukup lembab. Ini bisa langsung digunakan, tapi kalau saran saya itu jangan langsung digunakan ya. Kalau saran saya nih, kita tutup atau kita fermentasi di tempat yang kedap udara. Atau simpelnya kita tutup dengan bahan atau dengan tutupnya ya. Itu bisa kita tambahkan E4 ataupun Starbio ataupun yang lainnya. Dia yang menfermentasi media tanam ini biar lebih sempurna. Nanti jadi seperti ini teman-teman. Ini kemarin sudah saya fermentasi ya seperti ini. Kalaupun kepepetnya teman-teman tidak ada bakteri pengurai atau tidak pakai E4 pun juga tidak ada masalah. Kita tutup nih, saya sih seperti ini ya, saya tutup pakai ember seperti ini, tapi ember yang bukan sama, jadi dia kedap udara, kepep ya. Saya tunggu paling beberapa hari biar dia terfermentasi secara alami. Terus kita buka, sudah jadi seperti ini. Jadi sudah jadi media tanam yang siap pakai. Ini sama prosesnya, bahannya juga sama, cuman karena harus menunggu dia fermentasi atau penyerapan ya, ini akan berubah seperti ini, jadi warnanya sedikit lebih tua. Cuman kalau tidak ada bakteri pengurai tidak wajib ya teman-teman ya, cuman lebih sempurna saja, tidak pun juga tidak ada masalah. Nah inilah media tanam yang saya pakai sebagai alternatif bila beberapa bahan tanam tidak ada. Jadi ini saya pakai cuma 2 kompos bambu, 2 sekam maaf ya, 2 sekam mentah dan 1 bagian sekam kompos daun bambu. 2 sekam, 1 kompos daun bambu. Jadilah seperti ini. Ini yang saya tanam di beberapa tanaman tadi dan alhamdulillah sehat-sehat juga. Apakah harus kalau media tanamannya tidak harus bisa, ini bisa digunakan untuk semua kayak Calathea, Philodendron, Epischia, Syngonium. Itu bagus teman-teman, karena ini juga tidak mudah memadat ya, karena tidak ada bagian yang tanah. Kalau tanah kan semakin lama semakin padat, tapi kalau pakai ini alhamdulillah tidak keras, jadi aman untuk tanaman, bahkan berakar serabut. Kayak apa? Kayak Epischia ya teman-teman ya. Ini akar kan agak panjang ya. Ini juga saya pakai sama. Ini saya pakai 2 sekam mentah dan 1 kompos daun bambu. Jelas seperti ini. Saya tanam di Epischia, alhamdulillah juga sehat-sehat. Anaknya juga cepat besar ya. Ya dari situlah teman-teman sedikit share ya tentang bagaimana membuat media tanam yang mudah, murah dan gampang kita cari dengan tingkat pertumbuhan tanaman yang tidak kalah. Karena kita sudah mendapat nutrisi dari situ. Kalau teman-teman tentang pupuk, silahkan nanti bisa disemprot pakai gandasil tanamannya ya, sebagai sumber tanaman, sumber nutrisi atau pupuk organik cair yang teman-teman pakai, atau pakai Dekastar juga boleh. Itu silahkan, itu ada pupuk tambahan. Tapi paling tidak kita fokus di media tanam, dan ini sudah saya praktekkan, sudah bagus. Tinggal teman-teman coba tentang apa yang sudah saya lakukan dan saya sharekan. Mungkin itu saja video kali ini tentang bagaimana mencampur media tanam alternatif yang saya gunakan bila beberapa media tanam tidak tersedia kayak pupuk kandang fermentasi dan kokopit. Oke, mungkin sharing kali ini saya akhiri ya.
Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.